Halo Smart Investor, kita kembali lagi di Weekly Outlook PT Valbury Asia Future bersama saya Ika Indriani. Kita akan membahas isu fundamental apa yang akan menjadi perhatian dan dampak pasar untuk minggu ini. Eskalasi di Eropa Timur masih berlangsung dan sudah berjalan 1 bulan, di mana pencapaian damai belum menunjukkan kemajuan. Sehingga potensi safe haven bisa muncul sewaktu-waktu bila eskalasi masih meningkat. Emas mengalami tekanan ketika kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat bertenor 10 tahun yang berada di 2,5%. Ancaman lonjakan inflasi membuat Bank Sentral Utama Dunia melakukan upaya untuk meredam hal tersebut melalui kenaikan suku bunga. Fed yang telah menaikkan suku bunga 25 basis poin dari 16 Maret lalu dikabarkan akan menaikkan 50 basis poin pada pertemuan Mei mendatang. Potensi agresivitas Fed ini membuat USD terus melaju yang saat ini berada di 99. Yang akan menjadi perhatian untuk pekan ini, pasar tertuju pada data ketenagakerjaan Amerika Serikat (NFP). Di samping itu, perkembangan situasi geopolitik Eropa Timur yang diperkirakan akan terus diperhatikan kalangan pasar keuangan global karena sewaktu-waktu bisa berubah. Dan untuk data ekonomi di hari Selasa pagi hari, penjualan retail Australia yang diperkirakan akan turun 0,8% dari sebelumnya 1,8%. Malam harinya ada data jumlah lowongan pekerjaan dari Amerika Serikat yang diperkirakan stabil pada 11 juta lowongan pekerjaan. Dan di hari Rabu, indeks harga konsumen atau inflasi dari Jerman yang diperkirakan naik 1,3% dari sebelumnya 0,9% untuk di bulan Maret. Data Amerika Serikat yakni dari awal sebelum NFP yakni ADP November Employment Change yang diperkirakan turun 455.000 pekerja dari sebelumnya 475.000. Data lainnya yakni GDP kuartal keempat diperkirakan surplus 7,1% dari sebelumnya 7,0%. Dan di hari Kamis, OPEC meeting yang akan menyelenggarakan rapat regulernya diharapkan adanya kesepakatan baru dari OPEC dalam menyikapi kenaikan harga minyak dunia saat ini. Data Core PCI Price Index Amerika Serikat yang turun 0,4% dari sebelumnya 0,5%. Data mingguan klaim pengangguran Amerika Serikat yang diperkirakan naik 200.000 dari sebelumnya 187.000. Dan di hari Jumat, data Tankan Survei Manufaktur dari Jepang yang diperkirakan akan turun ke 12 poin indeks dan 18 poin indeks. Data manufaktur tidak hanya dari Jepang, dari Cina, Eropa, Jerman, dan Inggris akan merilis data pabrikasi di mana keseluruhan diperkirakan tetap, tapi tidak luput dari inflasi Eropa yang di bulan Maret diperkirakan naik 6,7% dari sebelumnya 5,9%. Dan malam harinya data penting dari Amerika Serikat yakni NFP yang diperkirakan turun 485.000 pekerja dari sebelumnya 678.000, sedangkan angka pengangguran turun 3,7% dari sebelumnya 3,8%. Dan aset-aset yang perlu diperhatikan untuk minggu ini, euro melemah secara mingguan dalam perdagangan pekan lalu dan diperkirakan akan terus mengalami tekanan yang sama dengan bertahan kembali di area 1.100, memberikan potensi pelemahan pekan ini untuk menguji ke area 1.09900 dan tidak menutup kemungkinan akan bergerak di bawah area tersebut yakni menuju 1.0800. Untuk rentan harga minggu ini berada di 1.0800 sampai 1.1100. Dan untuk pound sterling, area 1.3180 menjadi resisten penting bagi pound sterling, namun masih gagal untuk bertahan di atas area tersebut. Dengan bertahan di atas area tersebut memberikan ruang kenaikan lanjutan bagi pound sterling untuk ke area 1.3250 dan 1.3305. Namun sebaliknya, pembalikan harga dengan berada di bawah 1.3090 merubah tren menjadi turun dengan menuju 1.300 hingga 1.2930. Rentan harga untuk pekan ini berada di 1.2900 hingga 1.3300. Dan untuk emas, koreksi terjadi pekan lalu pada emas dengan sempat menyentuh level terendah minggu ini di 1943 sekaligus menjadi area di 2000. Karena 1970 menjadi resisten penting untuk pekan ini, di mana penutupan di atas area tersebut akan memulihkan penguatan emas untuk kembali mendekat di area 2000. Namun sebaliknya, tren penurunan jangka pendek terjadi bila penutupan di bawah 1900. Dalam perdagangan pekan ini diperkirakan masih konsolidasi pada zona 1900 hingga 1970.
Baik Smart Investor, kesimpulannya sentimen pasar soal eskalasi Rusia dan Ukraina mulai berkurang, tapi pasar akan terus memperhatikan perkembangan sejauh mana upaya dialog yang terus dilakukan kedua belah pihak. Perhatikan juga serangkaian data ekonomi yang tersaji dari Amerika Serikat dalam pekan ini. Pergerakan akan bergerak fluktuasi besar, potensi penguatan indeks USD terbuka karena data inflasi dari core PCI dan non-farm payroll yang akan bergerak positif. Harga komoditas pun masih bertahan seperti minyak yang bertahan di atas $100 per barel yang diuji oleh rapat kebijakan OPEC. Terima kasih Smart Investor telah menyaksikan Weekly Outlook untuk minggu ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi peluang untuk Anda pekan ini. Sampai jumpa.